Ditunjuk jadi pelatih timnas U16 17 tahun lalu, Nova hanya kalah 1 kali di ajang resmi. Sisanya nyaris selalu menang dengan cara meyakinkan. Hanya 1 kali kalah Lihat saja di ajang resmi ya. Di Piala AFF U16 2024, Garuda Muda berhasil kalahkan Singapura, Filipina, Laos, dan Vietnam dengan skor besar. Hanya kalah lawan Australia dalam laga penuh drama 8 gol. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar di akhir pekan ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimurahkan rezeki dan juga berikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, sekarang ini kita sudah mengetahui siapa lawan Indonesia di perempat final ini di suku akhir ataupun selepas mengharungi fase grup A, B, C, D, Indonesia lawannya ialah Korea Utara. Yang mana Korea Utara semalam seri dengan Oman 2-2. Dan Tajikistan menduduki posisi pertama di kumpulan D dengan kemenangan ke atas Iran semalam. Jadi dengan lawannya Korea Utara, sudah pasti Korea Utara pun mungkin agak sulit untuk mengalahkan Indonesia. Ini karena Korea Selatan pun dikalahkan oleh Indonesia dan kini Korea Utara pula mencuba nasib untuk melawan Indonesia di pusingan yang babak seterusnya ini. Jadi seru guys ini. Kalau sudah abang Korea Selatan tumbang, Korea Utara kini mencuba untuk membalas dendam. Apakah berhasil? Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini guys. Tim manapun akan kesulitan hadapi Indonesia membedah kekuatan fisik pemain timnas yang pukau Asia. Oke, ini saya reaksi ini bukan semata-mata ingin memuji Indonesia itu melambung-lambung tinggi. Karena kita perlu realitas dan juga kita perlu berfakta. Saat ini Indonesia memang dari segi kekuatannya itu seimbang. Dari segi lini pertahanan, tengah dan lini penyerang itu selepas 3 perlawanan yang diharungi itu kesemua ini agak seimbang dan punya kekuatan yang tersendiri. Oke guys, kita simak dulu video ini. Kemudian di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan terkait dengan apa saja yang terkandung dalam video ini. Yuk kita simak dulu video ini guys. Kita semua nonton pertandingan itu. Indonesia kalahkan Korea Selatan, bantai Yaman, dan tak beri celah untuk Afghanistan. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Kenapa timnas Indonesia U17 justru makin beringas di 10 menit terakhir pertandingan? Saat lawan kehabisan tenaga, tim kita malah mencetak gol demi gol di menit 90 plus, bahkan sampai menit 90 plus 6. Ada apa sebenarnya? Bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari latihan fisik brutal ala Coach Nova Arianto. Latihan yang membentuk otot, daya tahan, dan mental baja sejak pemusatan latihan di Yogyakarta. Gila. Dan hasilnya 5 dari 7 gol Garuda Muda lahir di menit-menit akhir. Bikin lawan ambruk, bikin pelatih Korea geleng-geleng kepala, bikin Asia mulai takut dengan stamina anak-anak Indonesia. Dan dalam video ini, kita akan membongkar bagaimana Nova Arianto menyulap anak-anak muda ini jadi monster fisik. Dari larangan main sosial media, sampai sistem disiplin militer di dalam camp latihan. Inilah kisah lengkap kekuatan tersembunyi timnas di Indonesia camp latihan. yang siap bikin tim manapun di Asia kesulitan. Membedah kekuatan fisik pemain timnas yang pukau Asia. Tim ini bukan tim ajaib yang tiba-tiba bersinar. Garuda Muda U17 terbentuk lewat proses panjang. Coach Nova Arianto bukan hanya membentuk tim untuk menang, tetapi membentuk karakter disiplin dan mentalitas kompetitif di level tertinggi. Sejak ditunjuk jadi pelatih timnas U16 17 tahun lalu, Nova hanya kalah 1 kali di ajang resmi. Sisanya nyaris selalu menang dengan cara meyakinkan. Hanya 1 kali kalah Lihat saja di ajang resmi ya. Di Piala AFF U16 2024, Garuda Muda berhasil kalahkan Singapura, Filipina, Laos, dan Vietnam dengan skor besar. Hanya kalah lawan Australia dalam laga penuh drama 8 gol.
Kemudian di kualifikasi Piala Asia U17, Menang lagi. Indonesia berhasil kalahkan Kuwait 1-0. Kalahkan Kuwait, Hajar guys. Northern Mariana 10-0 dan tahan imbang. Ini antara rekod juga lah Coach Nova Arianto. Menang 10-0 ya ke atas Northern Ireland Football Association ini. 10-0. Kemudian daripada semua perlawanan itu hanya satu kalah oleh Australia. Itu pun di semifinal Piala AFF itu. Dan semuanya menang, guys. Jadi rekod yang dipegang oleh Coach Nova ini yang membuktikan bahwa beliau juga seorang yang begitu teliti dalam mengurus ataupun menjadi kepala pelatih kepada timnas U17 ini dengan kesemua disiplin dia ikuti. Itu hasil daripada apa yang dia belajar daripada Coach STY ya. Selama dia berada di bawah assistant Coach STY ini. Oke guys, kita lanjut. Bank Australia 0-0. Dan puncaknya di Piala Asia U17 2025, asuhan Coach Nova berhasil kalahkan Korea Selatan 1-0, bantai Yaman 4-1 dan bungkam Afghanistan 2-0. 3 laga, 3 kemenangan, 9 poin. Juara grup C, tiket ke Piala Dunia U17 2025 di tangan. Tapi, apa rahasianya? Apa yang membuat tim ini begitu bugar, begitu kuat secara mental, dan begitu stabil sampai menit terakhir? Jawabannya ada pada metode latihan, kedisiplinan, dan visi besar Coach Nova. Ya, fakta ini nggak bisa dipungkiri. Dari total 7 gol yang dicetak Timnas Indonesia U17 di fase grup, 5 diantaranya tercipta di 5 menit akhir pertandingan. Lawan Korea Selatan, gol di menit 90 plus 2. Lawan Yaman, gol di menit 87 dan 89. Dan lawan Afghanistan, gol di menit 90 plus 4 dan 90 plus 6. Sejak awal pemusatan latihan di Yogyakarta, Coach Nova sudah pasang niat. Fokus kami di Yogyakarta ini pada 10 hari pertama fokus ke peningkatan fisik dasar pemain, termasuk meningkatkan massa otot pemain. 10 hari Karena pertama kita itu bagaimana kita berada satu grup dengan Korea, Afghanistan, dan Yaman yang saya lihat secara tim, secara main body sangat kuat, kata Coach Nova dikutip dari Bola.net. Ya, tim ini disiapkan layaknya pasukan militer. Latihan di gym, latihan layaknya fisik di pasukan lapangan, militer bahkan disiapkan. sampai teknik berlari dan recovery diatur sedemikian rupa. Para pemain pun viral di media sosial. Otot-otot mereka terlihat menonjol, badan kekar. Nova tahu, kalau mau kalahkan tim seperti Korea dan Yaman, kita harus kuat secara fisik. Dan terbukti, ketika Korea Selatan mulai menurun di menit akhir, Indonesia justru mencetak gol penentu. Ketika Afghanistan mulai habis nafas, Garuda Muda menambah 2 gol di injury time. Inilah bukti nyata bahwa fisik bukan cuma soal latihan, tapi strategi utama kemenangan Timnas U17. Betul juga, strategi utama. Kalau kita pikir kekuatan tim ini hanya soal otot, kita salah besar. Karena di balik stamina dan hasil akhir, ada satu pondasi yang membuat semua itu bekerja. Disiplin, total, tanpa kompromi. Coach Nova Arianto bukan pelatih yang membiarkan pemain nyaman di zona aman. Ia membentuk tim ini dengan prinsip yang jelas. Fokus, kerja keras, tahu tugas, jangan banyak gaya. Selama turnamen, pemain dilarang aktif di sosial media. Bukan karena sok ketat, dilarang tapi karena aktif, Coach Nova ingin mereka benar-benar di sosial fokus. media ya. Setiap pemain harus tahu tugasnya. Dari striker sampai back, semua paham peran masing-masing di sistem permainan. Dan yang bikin banyak orang terkejut adalah, bahkan saat Indonesia sudah unggul 4-1 lawan Yaman di menit 90, Coach Nova masih keluarkan taktik board dan memberikan instruksi detail di pinggir lapangan. Walaupun Lawan sudah menyerah, tapi Nova nggak mau habis anak-anaknya lengah. mainnya. Lengah 1 detik bisa rugi segalanya. Begitu prinsip yang ia pegang. Inilah mentalitas juara yang dibangun dari bawah, bukan cuma kuat fisik, tapi kuat secara pikiran. Dan pelatih lawan pun mengakuinya. Tim manapun di Asia kini mulai waspada. Seperti pelatih Korea Selatan U17, Baek Hee-tae, bahkan mengakuinya terang-terangan. Timnas Indonesia U17 adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Mereka punya pertahanan terorganisir dan teknik individu yang sangat baik. Setelah timnya kalah 0-1 dari Indonesia, Baek menyebut salah satu pelajaran terberat adalah menembus low block defense yang rapi dari Garuda Muda. Dan saat Korea menang besar atas Afghanistan di laga selanjutnya, Baek kembali menyinggung betapa susahnya pertandingan pertama melawan Indonesia. Bahkan saat timnya sudah main dengan formasi 4-3-3,
tetap saja sulit menandingi permainan disiplin Indonesia. Bukan cuma Korea, media Thailand, Siam Sport juga ikut menyoroti sistem kerja Coach Nova. Mereka menyebut salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia U17 adalah disiplin, kerjasama taktik, dan fokus total dari dalam kamp pelatihan. Bahkan aturan pelarangan sosial media yang diterapkan Nova pun dipuji sebagai langkah cerdas menjaga konsentrasi tim. Sementara itu, AFC melalui situs resminya juga menggarisbawahi kematangan taktik dan keseimbangan permainan Indonesia, baik saat bertahan maupun menyerang. Inilah pengakuan yang jarang terjadi. Biasanya Indonesia hanya jadi underdog di turnamen Asia. Tapi kali ini, kita bukan cuma menang, kita diakui. Setelah menyapu bersih 3 kemenangan di grup C, Timnas Indonesia U17 resmi jadi juara grup dan melaju ke babak perempat final. Dalam wawancara terbaru, Coach Nova menegaskan, dengan tegas kita siap hadapi siapapun. Kami tidak pilih-pilih lawan. Ya, semua mempunyai kualitas yang baik ya untuk Korea Utara, Tajikistan, Iran, termasuk Oman yang semuanya masih punya peluang. Saya lihat siapapun lawannya pastinya mereka mempunyai kualitas yang baik dan pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan di pertandingan kali. Di perempat final, Indonesia akan menghadapi runner-up Grup D, yang kemungkinan besar adalah Tajikistan atau Korea Utara, dua tim yang dikenal punya gaya bermain keras dan fisik. Tapi Nova dan pasukannya tidak gentar. Mereka tidak menunggu siapa lawan yang akan datang, mereka justru sudah bersiap untuk semuanya. Korea Utara Latihan lawannya. tetap intens, evaluasi tetap berjalan, dan fokus tetap dijaga sampai hari pertandingan. Di tengah sorotan dunia, di balik kemenangan dan statistik yang memukau, satu hal yang paling membanggakan adalah ini. Timnas Indonesia U17 kini punya identitas. Mereka adalah simbol kedisiplinan, simbol kekuatan fisik, dan simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Dari Rizky Ridho yang hadir langsung di stadion meskipun sedang umroh, hingga CSS, Marcelino, Kevin Dix, dan para senior lainnya ikut memberikan dukungan. Kita melihat bahwa kemenangan ini bukan hanya milik Nova Arianto dan anak-anak asuhnya, tapi milik semua yang percaya bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Garuda Muda sudah membuktikan bahwa mereka bukan tim instan. Mereka dibentuk dari kerja keras, bukan privilege. Dan sekarang dunia sudah tahu, Asia sudah tahu, tim manapun akan kesulitan hadapi Indonesia. Karena lawan yang mereka hadapi bukan hanya 11 pemain muda, tapi mimpi besar seluruh bangsa. Oke guys, di sebalik kekuatan Timnas Indonesia, di sebalik kemenangan lolosnya di putaran seterusnya di perempat final ini dan juga lolosnya Indonesia ini di Piala Dunia U17, di belakangnya itu ada Coach Nova Arianto yang sentiasa memantau perkembangan anak-anak muda di Garuda ini. Dan apa yang saya lihat di sini, pertamanya dia membentuk mentalitas dan strategi yang efektif kepada semua para pemainnya, yang mana mereka menunjukkan mentalitas yang kuat, percaya diri yang tinggi, dan juga mampu mengatasi tekanan-tekanan dalam pertandingan pada kali ini. Sampai dilarang ke media sosial kan guys, sampai ke situ, dan membentuk fisik dan otot itu yang utama sebenarnya. Karena lawan di fase grup itu daripada Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan, mereka punya fisik yang lebih besar, yang lebih kuat sebenarnya daripada Timnas Indonesia. Kan kita di Asia ini guys kecil-kecil, mungkin fisik pun tidak berapa kuat, tapi ini semua dibentuk oleh Coach Nova Arianto apabila dia menganalisa tim yang dilawan itu adalah tim daripada Korea Selatan, Afghanistan, dan juga Yaman. Mereka punya fisik yang gede dan kekuatan otot. Jadi itu yang pertama menjadi senjata ampuh untuk dibina oleh Coach Nova. Kemudian dia juga memfokuskan bagaimana defensif dan juga serangan itu seimbang. Kita lihat tadi guys ya, di menit yang ke-90 pun ya, ketika sudah Indonesia menang ke atas Yaman 4-1 tu, beliau masih lagi mencatur strategi, merencanakan strategi di tepi lapangan bersama dengan pemain yang menunjukkan bahawa
beliau inginkan walaupun di minit-minit akhir sudah dan juga mereka telah mendahului sehingga 4-1, mereka harus berjuang sehingga tiupan fluid yang terakhir itu. Itu yang mungkin dari segi fokus selagi belum tamat perlawanan, selagi itu fokus perlu diterapkan ke semua jiwa-jiwa pemain ini. Sebab itu sudahlah menit ke-90 tambah 5 mendahului lagi 4-1, tetapi masih lagi mencatur strategi tepi lapangan. Selalunya coach lain ataupun kepelatihan lain itu hanya menunggu tiupan fluid dan juga bergembira. Tapi Coach Noboa ini lain sikit ya. Pendekatannya itu yang membuatkan mental pemain, strategi, taktikal, fokus untuk satu-satu perlawanan itu mereka gunakan sepenuh 200% ya, 200%. Dan selebihnya adalah komunikasi dalam tim itu sangat baik dan kekompakan chemistry yang beliau lakukan ketika latihan dan juga di dalam lapangan pertandingan. Mungkin itu yang menyebabkan Indonesia ini. Dan siapapun tim lawannya selepas ini adalah Korea Utara. Sudah pasti strategi yang paling terbaik juga akan disusun atur oleh Coach Noboa Arianto ini. Kalau Korea Selatan sudah tumbang, InsyaAllah Korea Utara ini bisa ditumbangkan juga. Tetapi dengan fokus dan tidak terlalu memandang rendah kepada lawan. Saya fikir Coach Noboa sudah banyak belajar daripada Coach Sinteyong juga. Dan pemain-pemain yang ada pun sudah tahu bagaimana Coach Noboa ini punya taktikal dan strategi formasi yang dia gunakan. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Saya punya pandangan pendapat sendiri. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Indonesia lawan Korea Utara. Bagaimana menurut kalian perlawanan ini nanti? Sangat seru. Seru banget guys. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Bisakah Indonesia melangkah lagi ke depan? Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.